Biasanya kita tuh biasanya beralasan untuk mencari distraksi itu adalah dengan mengejar kehidupan. Sekarang kita sebut dengan FOMO. Menurutku purpose of life itu harus kita manfaatkan, bukan dia yang memanfaatkan kita. Tujuan hidup itu tuh bukan selalu yang harus kayak goal ultimate yang harus dituju gitu. Menurut gue tuh kayak itu arahan yang buat kita ke arah yang lebih baik. Ini adalah omongan salah satu temanku yang tobat clubbing. Kan gue tanya kan, apa sih yang bikin lu senang banget clubbing gitu loh? Karena kan mahal, mabok, pusing, gelap, berisik hangover, gitu loh buat gue. Nah terus dia tuh ngomong gini, enggak, gue tuh gak suka clubbing ya Steph. Gue suka aja kepala gue, keberisikan kepala gue itu kalah sama keberisikan sekitar gue. Berarti narasi tentang mengejar what you truly want in life itu sebenarnya juga gak yang mutlak bener banget gak sih? Karena bisa aja misalnya 10 tahun ke depan gue pengen kerja kantoran nih misalnya. Jadi kalau misalnya harus disimpulkan dalam satu kalimat, jadi apa Ci untuk tahu aku tuh siapa gitu ya? Minggu lalu, Ci Vivi bertanya ke gue, ketika kita diberikan pendapat oleh orang lain, pendapat mana yang sebenarnya harus kita dengar? Dan gimana caranya kita bisa memilih pendapat yang dengan baik? Dan semua itu akan kita bahas di episode kali ini. Oke Ci Vivi, seperti biasa, ketika mendengar pertanyaan lu, sebelum gue bisa memilih, kayaknya penting gak sih buat gue untuk mengetahui nilai-nilai gue dulu dan karakter gue dulu, sebelum gue bisa tahu nih, pendapat mana yang harus gue dengar, dan pendapat mana yang gak harus gue dengar? Iya sih, betul. Kalau lo jawabannya udah gitu berarti udah betul, Har. Iya, karena kalau misalnya kita udah ada di state di mana kita udah tahu apa yang kita mau dan apa yang ingin kita lakukan dalam hidup, kita jadi lebih gampang kan untuk memilih pendapat mana yang harus kita dengar dan yang tidak kita dengar. Oke, the podcast is done. Nah, tapi bagian tersulitnya adalah untuk mengenal diri sebenarnya. Betul nggak? Ya, betul. Itu juga yang sering belakangan ini ada banyak banget komentar, ada banyak banget DM gitu ya. Dan juga di komunitas yang di Telegram gua ada yang banyak nanya gitu lah. Gimana sih Ci untuk tahu aku tuh siapa gitu. Karena biasanya triggernya adalah ya karena mereka mungkin dapat masukan atau dapat perintah dari orang, tapi mereka merasa kayaknya gue nggak mau gitu, tapi gue maunya apa. Nah itu nggak pengen ngerjain itu, tapi kita sendiri juga nggak tahu mau ngerjain apa. Betul. Biasanya kalau kita ada itu di state itu tuh, sebenarnya kita itu sedang ngapain sih? Apa sih yang terjadi sama kita sebenarnya? Urutan kejadiannya ya Har ya, biasanya ya. Yang terjadi adalah kita itu merasa hidup kita terlalu bising. Jadi banyak banget orang yang masukin pendapat ke kita. Kayak lu tuh seharusnya kayak gini, lu tuh harusnya kayak gini. Dan kita tuh gak bisa marah karena kita tahu niat mereka tuh baik. Niat ini orang-orang yang dalam tanda kutip kita tahu bahwa peduli sama kita. Dan kita juga peduli sama mereka. Kita tahu mereka sayang sama kita juga sayang sama mereka. Nah ini makin bingung nih gitu kan. Karena kita tahu bahwa masukannya tuh sebetulnya gak buruk. Tujuannya juga nggak jelek, niatnya baik, tapi kok gue nggak bisa terima atau gue kok nggak mau ngelakuin itu gitu. Triggernya pertama, jadi bising. Tapi terus kemudian karena kebisingan itu kita juga tidak tahu. Jadi kita tuh nggak tahu kenapa kita nggak bisa terima. Ujung-ujungnya kita mendistraksi diri kita sendiri. Jadi karena kita saking bingungnya terus kita nyari distraction. Kayak kita ngelakuin hal-hal yang malah nggak penting gitu loh. Kita tidak memanfaatkan waktu kita secara produktif, tidak menghasilkan sesuatu yang kita mau. Kita sibuk menghindari sesuatu yang sebetulnya harusnya kita tahu kita harus lakukan, tapi kita terlalu takut untuk melakukan itu. Tapi itu ada juga yang kita tuh harusnya kayak tahu ada sebuah panggilan yang kita belum bisa temukan, belum bisa berdamai dengan itu juga. Nah, jadi karena terlalu bising, kita mencari distraksi, terus ujung-ujungnya kita frustrasi pasti. Tapi menurut gue ketika kita feeling lost in life ya, pada saat itu gue merasa semua rencana yang gue rencanakan itu tidak berjalan sesuai rencana aja. Dan semua ekspektasi orang tentang gue itu tidak tercapai gitu. Jadi gue merasa feeling lost in life. Dan gue merasa overwhelmed dengan semua kritikan, pendapat, dan omongan orang. Gue merasa overwhelmed banget dengan semua emosi itu. Itu yang membuat gue kayak, aduh, gue harus ngapain ya? Gue bener gak tahu harus ngapain gitu. Berarti trigger dari dalam hatimu tuh apa Har? Merasa gagal? Iya, merasa gagal kalau gue. Oh, jadi kamu sebenarnya tahu apa yang mau kamu kejar, tapi kamu tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Ataupun mungkin apa yang gue kejar itu adalah apa yang di-set oleh orang lain. Oh, oke loh. Kalau itu berarti mundur lagi ya. Berarti iya. Kayak kamu merasa kamu mengejar sesuatu, tapi kok kamu gagal. Setelah kamu gagal, kamu jadi tahu bahwa apakah itu yang aku inginkan? Jadi gitu ya. Dan dijudge orang lain lagi. Oh, jadi makin double kill ya? Benar. Oh, oke. Berarti itu basic belakangnya lagi adalah karena gue tuh siapa gitu ya berarti ya? Benar. Balik lagi ke apa yang kita ingin obrolin hari ini. Kita itu siapa? Kita mau mulai dari mana? Tapi nih menurut lo Ci,
Kalau misalnya kita ada di state itu dengan berbagai emotion yang overwhelmed di diri kita, menurut lo apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan supaya ya kita keluar lah dari phase itu, phase pertama yang lu bilang tadi? Berarti kalau secara general ya, kita urutkan, kita bikin kompartemen dulu di kepala kita. Oh, iya. Jadi pertama kali kan ada something wrong with us gitu kan, di dalam diri kita salah. Terus kemudian sekitar kita bising. Karena nggak kuat sama ini, kita mencari distraksi dan ujungnya frustrasi gitu ya. Jadi ada 4 level nih ya. Oke. Nah berarti kan kalau kamu udah ada di level frustrasi, berarti kan yang harus kamu lakukan adalah mencari dulu sebab belakang pertamanya. Berarti kan karena kamu terlalu sibuk mencari distraksi. Nah biasanya kita tuh biasanya beralasan untuk mencari distraksi itu adalah dengan mengejar kehidupan. Yang sekarang kita sebut dengan FOMO, fear of missing out. Apapun lah, hal-hal baru, resto baru, alat baru, mainan baru, itu kan begitu ramainya untuk menimbulkan atau menumbuhkan fear of missing out itu, sehingga orang kayak terdistraksi pada apa yang dia sebetulnya mau, tapi terlalu sibuk mengejar hype gitu. Nah, berarti pertama kali coba menyingkir dulu deh dari semua distraksi itu deh. Oke. Sadari dulu ya, pertama sadari dulu. Kalau kalian frustrasi, berarti ada penyebabnya adalah kalian terlalu sibuk mendistraksi diri. Nah, kalau terlalu sibuk mendistraksi diri, berarti kan itu sebetulnya tidak sesusah itu karena kalian hanya tinggal mapping cara kalian menghabiskan waktu, bener nggak Har? Kan distraksi itu kan gampang ya ngelihatnya. Misalnya dalam sehari ini kamu tahu, pagi kamu ngapain, siang kamu ngapain, malam kamu ngapain. Nah, dari itu kan kamu bisa ngelihat nih, loh kok aku ngabisin waktu di sini ya. Ngerti gak sih? Kamu tuh tidak sadar melakukan sesuatu yang tidak kamu mau sebetulnya. Tapi kamu kayak Hari bilang, kayak itu adalah keinginan orang yang ngedorong aku kayak ke bawah arus gitu loh. Iya. Jadi kalau cara menyadarkan diri bahwa kalian sedang terdistraksi itu lebih gampang karena kalian hanya tinggal melihat jadwal kalian dalam sehari. Gampang Har. Aku pun sering melakukan itu kok, kayak wah ini nih kebanyakan nonton film nih misalnya atau misalnya kebanyakan scrolling baca buku. Instagram. Nah kayak gitu-gitu, atau kebanyakan TikTok, kebanyakan ini itu. Itu tuh lebih mudah karena kalau distraksi itu kan kita ngelihat ya, gue tuh sebetulnya kerjaan gue tuh kayak nggak bikin konten di TikTok, tapi kok gue ngabisin waktu di TikTok, itu kan udah pasti distraksi dong gitu loh. Nah itu bisa ngelihat dari distraksi dulu. Jadi kalau misalnya kamu nanya langkah pertamanya tuh apa ya Ci, itu dia coba singkirkan dulu semua distraksi itu. Nah sehingga ketika distraksi itu semua tersingkir kan kalian punya waktu, ada ruang untuk melihat, ini kan kosong ya jadwal-jadwal yang tadi ya. Terus kalian lihat kan memang pertama ya itu menakutkan ya, jangan dibilang itu aku bilang gampang ini kan secara teknisnya, tapi feelingnya itu menakutkan sekali loh. Karena kalian kemudian kalau udah itu kosong tuh kalian kayak terus aku ngapain, terus aku kuat gak ya bisa karena kalian harus berhadapan dengan pikiran kalian sendiri loh begitu itu kosong. Nah tapi itu yang harus kamu lakukan dulu loh, coba deh berhenti mendistraksi dirimu dan kemudian mundur. Nah ini nih, coba kebisingan itu ditelaah lagi, mana sih yang kamu gak suka. Berarti bisa dibilang kita harus mengenali emosi kita sendiri dulu. Kita harus benar-benar bisa nge-flashback kegiatan kita dan untuk mencari tahu apakah kegiatan yang kita lakukan ini membawa kita ke suatu tempat atau berputar-putar di hal-hal itu aja yang membuat kita semakin frustasi. Atau malah mundur kan? Iya, tapi untuk menyingkirkan itu semua juga bisa saja yang seperti bilang tadi, kita bakal merasa kosong jadinya. Iya. Yang paling menakutkan tuh itu loh Hari. Gini ya, aku tuh pernah, ini adalah omongan salah satu temanku yang tobat clubbing. Literally. Ya dia teman dekatku. Waktu dia clubbing pun tetap teman, sekarang juga tetap teman. Tapi kan dia clubbing, gue kan malas ikut ya, kan banyak manusia di clubbing. Terus dia itu kan gue tanya kan, apa sih yang bikin lu senang banget clubbing gitu loh? Karena kan mahal, mabok, pusing, gelap, berisik gitu loh gue. Nah terus dia tuh ngomong gini, enggak, gue tuh nggak suka clubbing ya Steph. Gue suka aja kepala gue, keberisikan kepala gue itu kalah sama keberisikan sekitar gue. Itu addiction dia terhadap clubbing. Dia mencari pelarian ya berarti ya. Betul sekali. Clubbing itu kan sibuk ya. Kan dia ngomong gini, soalnya ya Steph, kalau gue clubbing ya, lu lihat betapa sibuknya jadwal gue kalau gue clubbing, dia bilang gitu. Soalnya kalau dia clubbing itu memang berangkatnya jam 9 malam ya. Tapi kan dia persiapan baju, persiapan rambut segala macam dari jam 6. Oh my god. Ya kan? Dari jam 6. Dia clubbing sampai jam 3 pagi besoknya. Kan terus dia gak sadar tuh sampai jam 10 pagi. Nah dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang dia berusaha mengembalikan kesadarannya. Jam 12 sampai jam 3 dia menjalani kehidupannya gitu ya. Terus jam 3 sampai jam 6 dia istirahat, terus dia jalan clubbing lagi gitu. So harinya tuh sangat pendek, ngerti gak sih? Dia
waktu di mana dia harus menghadapi kepalanya sendiri tuh sangat pendek, cuma dari jam 12 sampai jam 3 di mana dia bisa menghabiskan dengan makan siang sama temennya, ya kan. Dan terus jam 3 sampai jam 6 tuh planning mau pakai baju apa. Terus jam 6 sampai jam 9 persiapan penampilannya. Waktu dia menghabiskan untuk dengan kesadaran penuhnya tuh hanya 3 jam dalam sehari gitu. Tapi untuk menghilangkan aktivitas itu kan kita bakal merasa kosong banget kan. Itu Betul. perasaannya kayak apa ya? Hidup itu susah loh sih. Temanku waktu itu akhirnya dia cukup ekstrim ya. Dia itu pindah ke Thailand pada saat itu. Oke. Ini loh yang apa? Yang Itu. yang kayak ada tempat pertapaan, kan terkenal kan Thailand kan. Nah itu tuh. Dia tuh saking stresnya, saking Setahu dia gue tuh tahu bahwa kalau kampung buat detox gak sih? Kampung itu buat kali ya detox istilahnya, ya, kampung mungkin itu lah. detox. Gue tak seingat gue itu kampung buat detox buat kesehatan sih, tapi gue nggak tahu exactly apa yang dilakukan di sana ya, gue nggak tahu. Tapi terkenal kan. Iya. Nah dia tuh juga cari tahu soal itu. Sebetulnya sampai sekarang gue tuh juga nggak tahu persis apa yang dilakukan di sana ya, karena gue nggak merasa berhak untuk tahu lah ya. Gue cuma dengar aja lu sekarang fine ya udah. Nah jadi temanku itu dia tahu kalau dia terus di kota besar gitu ya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari kegiatan itu. Nah akhirnya dia memaksa diri untuk terbang. Disclaimer dulu, dia memang anak orang kaya. Ya, jadi dia punya privilege untuk itu. Tapi kan kehidupannya juga sedih banget loh sebetulnya, ngerti gak sih? Meskipun dia anak orangnya, tapi siapa sih yang suka menghabiskan hidupnya kayak gitu? Nah, dia terbang ke sana dan kemudian orang tuanya kayak daripada ngabisin duit gue clubbing ya dulu, gue terbangin lu ke Thailand gitu lah. Nah, akhirnya dia di sana 6 bulan, ya dia memaksa diri untuk tidak ada kesempatan lagi untuk clubbing kan. Nah itu tapi sepertinya memang menyakitkan sekali ya dari ceritanya ya. Memang pasti menyakitkan karena dia harus berhadapan dengan kepalanya sendiri ya. Kayak kalau kosong nih, gimana gue siapa loh? Gimana? Gak ada. Tapi ya itu healing proses. Mungkin di kasus lu karena temen lu itu orang kaya, jadi cara survive dia adalah dengan pergi ke Thailand untuk pergi ke kampung detox itu, mengucilkan diri dari kebisingan duniawi di Jakarta atau di ibu kota misalnya kota-kota besar. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang average nih yang perlu untuk surviving juga, sebenarnya hal apa yang bisa dilakukan Ci? Kan kita nggak perlu secluded kita dari keramaian sampai jauh-jauh ke Thailand kan. Untuk surviving ini sebenarnya yang diperlukan itu apa sebenarnya? Sebetulnya kalau misalnya dibilang bahwa oh iya temen lu enak gitu, sebetulnya nggak bisa dibilang gitu karena yang membuat dia bisa clubbing sampai segitunya juga karena dia kaya, ngerti gak sih? Jadi kaya tuh juga bukan sebuah privilege tapi malah kayak kutukan gitu loh buat dia karena itu membuat dia punya uang untuk itu dan dia nggak punya alasan untuk harus bekerja, ngerti gak sih? Ya kan, ngerti gak sih? Dia tuh nggak punya dorongan dan nggak punya urgensi untuk itu gitu. Terus kalau kalian bilang ya dia beruntung, enggak loh, sedih banget loh hidupnya sebetulnya. Jadi nggak semua orang yang punya uang tuh seenak yang kalian pikirkan gitu. Gue sih memilih kehidupan nggak kayak gitu sih menurut gue. Nah sehingga kemudian kalau kalian adalah justru ada di kelas di mana kalian harus bekerja gitu ya. Nah berarti kan kalian punya alasan untuk meninggalkan kehidupan itu, ngerti gak sih? Nangkap gak? Kan kalau dia tuh gak punya alasan loh ninggalin kehidupan itu kecuali dia pergi ke Thailand gitu loh. Kalau kalian memang harus kerja kan kalian tuh punya tanggung jawab. Gimana? Kalian bisa menyalahkan kehidupan untuk ya udahlah gue gak bisa clubbing terus gue harus kerja gitu loh. Dan itu juga karena kalian merasa memang harus menanggung tanggung jawab itu kan, dimana ya memang gue harus kerja gitu. Kalau enggak gue gak bisa makan. Nah kemudian bagaimana untuk hari itu pertanyaannya mau ke arah mana? Aku pengen ngerti dulu, apakah harus meninggalkan itu 100%? Apa yang harus dilakukan untuk meninggalkan kehidupan clubbing itu 100%? Atau apa yang harus dilakukan untuk menyadari bahwa kita tuh sedang terdistraksi? Yang mana dulu? Menyadari bahwasanya kita itu sedang terdistraksi dan untuk menghilangkan distraksi itu kan kita merasa kosong nih. Nah, kita harus ngapain dulu nih? Kan kita harus survive dulu kan. Ketika kita udah merasa diri kita kosong, kita tetap harus melanjutkan kehidupan kan. Nah, menurut gua kalau misalnya kita ingin tetap melanjutkan kehidupan, kita harus menentukan dulu prioritas mana yang harus kita prioritasin. Yang paling penting dulu deh dalam hidup kita. Mungkin di kasus teman lo karena dia punya duit, prioritas dia adalah mental health dia. Makanya dia memutuskan untuk pergi ke Thailand dan mencari ketenangan di sana. Sedangkan untuk orang-orang pada average-nya yang tidak punya privilege buat berangkat ke Thailand, mungkin yang bisa dilakukan orang-orang adalah memprioritaskan apa yang benar-benar jadi prioritas mereka. Misalnya untuk orang-orang average, prioritas mereka adalah menghidupi keluarga mereka. Mereka harus fokus itu dulu. Mereka harus bisa fokus pada itu dulu sebelum menginginkan sesuatu yang lebih lagi. Karena biasanya yang menyebabkan orang feeling lost in life itu adalah ketika ekspektasi yang dia inginkan tidak sesuai dengan realitanya. Jadi ketika hal itu tidak sesuai, dia merasa hilang dan
tidak punya drives untuk hidup. Nah, untuk menemukan drives itu kembali, ya kita harus bisa menentukan prioritas dulu. Berarti kalau yang tadi untuk cara keluar dari clubbing, dari kehidupan clubbing itu, kalau untuk orang average kan lebih mudah ya, karena ada tanggung jawab tadi kan, ada prioritas yang lebih clear di kepalanya gitu, ya kan? Tadi kan dari ngomong gitu, maksudnya kalau orang average dia tahu bahwa iya clubbing menyenangkan, tapi ada yang lebih penting. Ada prioritasnya. Nah, kalau udah clear gimana kemudian prioritas ini tetap dia pegang gitu. Sehingga mudah untuk dia mendeteksi distraksi apa yang bisa menjauhkan dia dari prioritas itu. Kemudian kalau Hari nanyanya adalah gimana untuk mendeteksi distraksi itu gitu. Benar. Nah, kalau dari cerita temanku ya, ternyata dari setelah sekian lama dia menyingkir dari orang-orang gitu ya. Dia itu menemukan bahwa intinya adalah dia kesepian. Ya, dia anak orang kaya, tipikal sebetulnya. Tipikal anak orang kaya yang kemudian orang tuanya tuh terlalu sibuk, sehingga kemudian dia hidupnya, dia anak tunggal. Dia hidupnya tuh ya biasa. Sebenarnya tipikal kok, nggak seaneh itu, tapi ya itu terjadi ke dia. Nah, dia tuh intinya adalah dia kesepian, dan yang dia tahu adalah cara berteman adalah dengan menggunakan uang. So ya tipikal. Terus akhirnya dia tuh ngomong sama aku bahwa jadi intinya Steph, kalau kamu mau menghilangkan addiction gitu ya, terhadap sesuatu yang buruk atau sesuatu yang terlalu berlebihan, apapun yang terlalu berlebihan, intinya adalah kamu mengganti ruang kosong itu, ruang kosong yang sebelumnya impactnya itu negatif ke kamu, dengan ruang kosong di mana itu ada manusia yang bisa membawa kamu ke ruang yang lebih baik. Jadi tuh gitu, pada saat itu kan dia kan kutub ekstrim banget ya, saat dia tidak pernah sendiri sama sendirian banget. Nah, akhirnya dia tuh belajar di sana bahwa manusia tuh nggak bisa di kutub ekstrim, manusia tuh nggak bisa selalu sendirian juga, tuh nggak bisa. Karena di sana meskipun dia tuh healing, detox atau apalah itu ya istilahnya, gue nggak tahu. Tapi intinya adalah dia tuh ternyata intinya adalah melakukan pelayanan. Intinya dia mengisi ruang waktunya yang kosong itu untuk membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Sembari dari situ dia merasakan kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, dari situ dia belajar bahwa ternyata gue itu kesepian karena gue tuh tidak mengisi ruang-ruang gue untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain, atau mengisi, atau ada orang yang bisa membawa, atau komunitas yang bisa membawa gue ke tempat yang lebih baik. Nah, sekarang kehidupannya dia tuh lebih ke kayak, dia tuh ya sekarang agak ekstrim sih, maksudnya tetap ekstrim, tapi itu lebih kayak misalnya jam 8 sampai jam 10 pagi dia nge-gym gitu. Dia ketemu sama PT-nya gitu ya. Terus nanti jam 10 sampai jam 12 itu dia masak gitu loh, ngerti gak sih kayak gitu-gitu. Nah, terus nanti siang itu nanti ya dia kerjain apa gitu. Nanti malamnya dia ketemu lagi sama komunitas doa gitu-gitulah. Pokoknya dia tuh berusaha untuk selalu, dia tetap jadwalnya penuh banget, tapi dia hanya mengganti gitu loh, Har. Dengan sesuatu yang lebih produktif ya. Betul, dengan sesuatu yang dia tahu bisa menjadi excuse-nya dia untuk meninggalkan clubbing itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya untuk mendeteksi distraksi itu, udah jelas perasaan gini, kalau dengan melakukan itu semua kalian merasa lebih kosong dan kesepian. Kalau dengan kalian sibuk, misalnya kalian melakukan sesuatu ya, terus setelah kalian selesai sibuk itu kalian merasa kosong dan kesepian, berarti itu distraksi. Itu aku belajar dari temanku itu sih. Masih muda BTW. Maksudnya enggak karena dia tua gitu, masih muda. Seumuran umur berapa berarti kalau kelahiran 98 berapa? 26. Iya, 26. Ya, segituan. Berarti kalau misalnya untuk mengisi kekosongan itu, untuk tahu mana yang benar-benar kita ingin gantikan dan menggantikan menjadi apa, berarti kita harus benar-benar mengeksplor, Ci. Iya benar juga ya. Iya benar juga. Benar. Pertanyaannya, gimana caranya kita tahu kita sudah mengganti kegiatan kita dengan kegiatan yang benar-benar ingin kita lakukan? Atau jangan-jangan kegiatan lain itu adalah distraksi yang lain sebenarnya. Distraksi lain yang lebih baik aja dari habit kita yang buruk kemarin. Misalnya, mungkin teman lo itu menghabiskan banyak waktu dan mengisi kegiatannya itu dengan banyak mengikuti kegiatan gereja misalnya, atau kegiatan keagamaan. Tapi sebenarnya dia nggak pengen-pengen banget buat jadi misalnya pastor jadi ataupun situ gitu, nggak aktif di situ sebenarnya. Itu gimana dong? Kurasa kalau aku memberikan jawaban yang benar dan salah itu aku salah. Jadi aku akan bilang itu adalah sebuah proses kehidupan ya. Soalnya tidak mudah untuk menyadari kita salah sampai kita salah.
Beneran deh, karena buat kalau ngelihat kehidupan temanku sekarang ya aku merasa dia benar ya di jalan yang benar gitu loh menurutku. Tapi apakah itu benar-benar gitu? Tidak tahu. Dia pun kalau ditanya tidak tahu, Har. Cuman dia merasa sekarang hatinya damai aja gitu. Oke. Tapi apakah aku nanyakan, apakah damai itu terasa penuh? Ngerti sih konten nggak sih, kontennya tuh ada nggak gitu? Karena kalau misalnya kayak gue dan Hari abis bikin konten tuh rasanya kayak ada feeling contentment yang tidak bisa terbayarkan, tidak bisa tergantikan gitu kan. Itulah kenapa ini keep going gitu. Nah, aku nanya sama teman gue masih belum ngerti itu artinya apa, Har. Cuma apakah dia menemukan gini, purpose dengan melakukan itu? Nah, dia tuh nggak tahu lagi apa istilah purpose, maksudnya kayak purpose of life, panggilan hidup itu tuh dia nggak tahu. Dia cuma tahu kalau misalnya dia misal dia tuh sekarang suka kayak ngumpulin charity gitu loh. Oke. Kan teman-temannya kaya semua ya. Jadi dia tuh suka kayak mintain teman-temannya untuk ngumpulin sumbangan untuk dia ngasih ke panti. Jadi dia inilah dia kunjungan panti gonta-ganti gitu lah. Nah, dia cuma bilang bahwa gue nggak tahu Steph panggilan gue hidup gue apa. Gue juga nggak tahu apakah ini benar atau salah. Yang gue tahu cuma setiap kali gue habis malakin temen gue untuk ngasih, malakin ya tanda kutip ya, untuk misalnya donasi. Ada panti yang butuh apa gitu, gue minta sama temen gue itu, gue merasa gue melakukan hal yang benar. Udah gitu doang. Dia tuh nggak tahu apakah itu panggilan hidup dia nggak tahu apakah itu tujuan hidup dia, ini mau kemana, ini mau dibuat apa, apakah dia mau bangun yayasan gitu ya. Itu tuh enggak, dia nggak tahu. Tapi dia cuma merasa ya ini adalah hidup gue yang cuma berguna. Itulah kenapa aku pernah bilang, Har, tujuan hidup itu tuh bukan selalu yang harus kayak goal ultimate yang harus dituju gitu. Tapi menurut gue tuh kayak itu arahan yang buat kita ke arah yang lebih baik gitu. Nah, apakah itu adalah yang paling benar? Menurutku kita nggak pernah tahu, Har. Cuma asal itu menurutku patokannya adalah apa, asal itu terasa damai ya, itu terasa mendamaikan gitu, itu akan menuntun kita ke tempat yang lebih baik dan benar. Gue cuma percaya itu sih. Oh gitu. Karena sulit sekali ya, Har, untuk menentukan. Kalau misalnya kayak aku ngerti nih maksud Hari, kayak Hari kan dulu kan merasa melakukan hal yang benar juga. Kita tuh kan Hari dan Steffi ini dulu kan juga merasa melakukan hal yang baik dan benar, ya kan, belajar, sekolah gitu. Nah terus ternyata setelah itu kita kepentok dan kemudian kita sadar bahwa ternyata bukan yang gue mau, gitu loh. Oh ternyata kemarin tuh salah gitu. Tapi ya Har, kalau gue habis renungkan lagi ya, kemarin tuh nggak salah, kemarin tuh perjalanan aja gitu loh, Har. Oh proses untuk ya. kita kemudian mendiscover, kita explore, itulah proses explore kita salah satunya. Dimana itu kayak keterlaluan banget ya explore di TB tuh yang agak-agak ekstrim, itu ekstrim sport ya. Cuma tapi menurutku itu adalah proses, karena kita tidak melakukan hal yang buruk. Kita jelas tidak menyakiti orang, kita jelas belajar, kita memperdalam ilmu, dan itu adalah proses kita melakukan. Kita tuh siapa? Kita lu sama gue nggak akan ketemu kalau kita nggak KTB. Benar. Jadi gini, aku tahu bahwa kalian ingin menemukan yang paling benar gitu. Mana yang paling benar? Kebenaran itu apa? Kayak mutlak yang kalian bisa pegang, yang menenangkan, kayak oh pasti ini benar. Tapi kayaknya kalau kalian pegang itu tuh kayak salah ya malahan gitu loh. Malah menakutkan kalau kalian hanya pegang satu hal dan kemudian sisanya salah. Itu menakutkan loh. Kalian akan jadi orang yang sangat ekstrim dan egois gitu. Jadi itu proses. Mungkin terasa benar sekarang, nantinya bisa terasa salah. Mungkin terasa salah sekarang, nantinya bisa jadi benar. Tapi yang penting adalah perasaan yang kalian rasakan setelah kalian melakukan itu tuh tenang apa enggak, damai atau enggak. Kalau itu terasa benar dan terasa baik, niatnya baik, eksekusinya baik, ya hanya itu yang bisa dilakukan ya intinya mah. Berarti narasi tentang mengejar what you truly want in life itu sebenarnya juga gak yang mutlak bener banget gak sih? Karena bisa aja misalnya 10 tahun ke depan gue pengen kerja kantoran nih misalnya. Terus bisa aja setelah usia 40-an gue cuma mau jadi atlet pingpong misalnya. Lo tau gak sih di Olimpiade itu masih ada atlet yang umurnya udah 50-an ke atas. Panggilannya telat kan? Panggilannya telat, iya. Menurut gue gak apa-apa banget loh, Har. Itulah kenapa justru itu yang buat hidup kita tuh warna-warni gak sih? Colorful gitu. Karena kita tidak, ya kan Elon Musk waktu pertama kan juga menciptakan PayPal kan, belum pengen ke Mars kan. Ya kan maksudnya kan dia dari awal. Tapi kan niatnya dia adalah selalu dia pengen mengubah kayak ekstrim banget. Dia tuh pengen, pokoknya ini kondisinya gue pengen ekstrim, which is ya udah itu panggilan dia dan dia bersedia struggle untuk itu. Tapi kan tidak ultimate. Selamanya gue bikin PayPal kan enggak gitu loh. Nah jadi kalau misalnya tadi kan itu ya prosesnya adalah frustrasi, distraksi, terus kemudian bising, kalian menyingkir dari kebisingan, terus kalian tahu kalian siapa. Nah tahu kalian siapa ini juga tricky sebetulnya, tidak segampang kayak gue selamanya pingin jadi
researcher misalnya. Terus kalau misalnya one day kalian memang pengen jadi astronot ya nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Ekstrim juga ya, itu sorry terlalu ekstrim. Misalnya one day kalian pengen jadi ibu rumah tangga gitu, atau pengen retirement, ya nggak apa-apa asal selama itu membuat damai. Jangan gini, menurutku purpose of life itu harus kita manfaatkan, bukan dia yang memanfaatkan kita. Jangan sampai kita karena udah terlanjur ngomong kita pengen ini, terus itu yang jadi kayak kita terperangkap sama omongan kita sendiri gitu loh. Oh, jadi boleh banget kalau misalnya menjadi adaptif dan fleksibel gitu. Menurutku itu nggak sih arti dewasa? Menurut lu, Ci, what does it takes to choose what you truly want in life and worth dying for? Oh, man. Pertama kamu akan merasa seluruh dunia melawan kamu ya. Ya, you will really feel that the world are going against you gitu. Karena kehidupan yang paling berarti adalah kehidupan yang kalian jalani karena kalian pilih itu. Karena kalian tahu itu pilihan kalian. Itu adalah kehidupan yang berarti. Sama kayak pacar yang paling berkesan adalah pacar yang kalian pilih. Sorry. Intermezzo. Maaf, sebentar lagi saya harus lanjutkan. Nah tapi meskipun itu adalah kehidupan yang paling berarti, tapi itu juga kehidupan yang paling berat. Karena kalian tahu ketika kalian milih suatu, konsekuensinya itu kalian gak bisa lari. Semuanya harus lo makan gitu. Nah tapi karena kalian makan semua konsekuensinya, kalian mau bertanggung jawab atas semua itu, kalian akan jadi orang yang sangat dewasa dan sangat kuat. Karena lu pilih, lu makan semua konsekuensinya. Itu adalah kehidupan yang berarti. Ini this is not easy, this is really hard. Tapi itu berarti, bermakna. Di satu sisi, kehidupan yang menurutku paling gampang itu adalah kehidupan di mana itu adalah keputusan yang diambil oleh orang lain sehingga kamu bisa selalu menyalahkan orang lain. Kehidupan di mana kamu merasa bahwa kamu tidak punya kendali atas kehidupanmu, di mana semua yang terjadi dalam kehidupanmu adalah karena orang lain, di mana semua yang terjadi dalam kehidupanmu adalah karena kamu itu adalah korban kehidupan. Itulah kehidupan yang menurutku tuh dalam tanda kutip paling gampang, tapi si orang yang ngelakuin ini merasa hidupnya berat banget. Lucu gak sih? Orang yang di sini nih, itu kan cuma ngikut ya sebenarnya, dia kayak cuma ngikut kanan kiri gitu kayak tiup angin, tapi dia merasa hidupnya paling berat. Orang yang di sini hidupnya tuh kan berat banget ya, dia bertanggung jawab atas segalanya, tapi dia merasa hidupnya ringan karena ini pilihanku. Nah, ini adalah paradoks kehidupan yang akan selalu terjadi. Kemudian kalau Hari nanya apa konsekuensinya untuk kemudian memilih pilihan sesuatu kita yang layak, worth dying for ya, dimana kalian rela mati untuk itu adalah kalian akan sangat kesepian karena kalian akan melawan orang yang pengen hidupnya yang di luar kelihatan gampang hidupnya. Ngerti gak sih? Orang yang di sini tuh akan narik kalian berusaha kayak ngapain sih lo hidup berat banget, udahlah kayak gini aja, udahlah kayak gitu aja. Iya itu beratnya adalah karena ya bising tadi, kalian akan menghadapi kebisingan. Tapi kalau kalian benar-benar tahu bahwa itu adalah hal yang benar yang kalian inginkan ya, sebetulnya bising itu ya cuma ya udah. Berarti ini menjawab banget pertanyaan minggu lalu lu kemarin loh, bahwasanya pilihan yang tepat ataupun pendapat mana yang harus kita dengar adalah pendapat yang tidak mengikuti arus. Justru pilihan yang tepat yang kita pilih adalah pilihan yang membebaskan kita menjadi diri kita sendiri, tidak mengikuti orang lain, dan kita puas dengan pilihan kita, bukannya hanya mengikuti pilihan orang lain. Benar-benar. Dan menjadi diri kita, memilih sesuatu, ini juga balik lagi tadi ya. Konsekuensi. Itu sesuatu yang ada konsekuensinya, sehingga itu harus selalu dievaluasi secara rutin gitu. Jadi jangan sampai pilih satu tek selamanya, nggak ada selamanya, hati-hati ya. Jadi kalian tuh akan bertumbuh seiring waktu, kalian akan berkembang, kalian akan berubah seiring waktu gitu. Bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Iya, itu akan buat kalian jadi orang yang berbeda. Tapi selama itu terasa benar ya, terasa damai tadi loh Hari. Kalau patokanku sih itu ya, if it feels right, if you feel peace, then it is right thing to do. Karena kadang lucunya ya, kayak kalau semua orang nanya kayak kenapa sih lo Steph hidupnya kayak gitu-gitu ya. Lah buat gue tuh kayak kenapa? Gue tuh bahkan tidak sempat mendengarkan apa suara mereka gitu loh. Ya denger, tapi tuh kayak kenapa gitu. I'm at peace gitu ya kan. Kenapa gitu. Dan kalau dibilang apakah tidak bising, tidak, tetap bising, tapi ya asik aja. Ya udah terserah aja lu ngomong. Ya lu jalankan kehidupan yang lu tadi mau, yang easy itu menurut lu. Ya gue jalankan kehidupan yang menurut gue menyenangkan untuk gue meskipun berat gitu. Nah jadi kalau what does it really take, you will feel really really lonely in the first place gitu ya. Lu akan di awal-awal lu akan sangat kesepian, tapi ganjaran nantinya itu luar biasa sih. Itu yang gue tunggu ya. Maksud gue selalu berpikir itu. Gue percaya bahwa kalau lo melakukan sesuatu yang baik dan benar, itu akan ada hal baik yang terjadi yang lo nggak pernah sangka. Itu yang gue cari dalam hidup.
Dan untuk bisa berada di tahap lu di mana lu bisa menjadi comfort banget dengan pilihan yang lu pilih di balik semua kebisingan di luar sana, itu juga nggak gampang loh. Apa Iya. rahasianya? Apa rahasia dari menjadi sangat tenang dengan pilihan lo itu? Oke, actually kalau sangat tenang tentu tidak. Oke. Karena manusia tuh kan punya fluktuasi perasaan. Ya, ya. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa ini benar, terasa benar. Itu aku Oke. nggak bisa. Karena ini yang tadi aku bilang, kalau kamu tahu kamu siapa, orang bising, kamu terdistraksi, kamu frustrasi. Nah, aku tuh tidak mau lagi ada di level frustrasi. Aku nggak mau. Nah, oleh karena itu aku tahu kapan aku mendistraksi diriku. Jadi aku memplanning distraksiku, Har. Oke. Jadi aku ada waktu di dalam 1 minggu di mana aku membiarkan diriku terdistraksi supaya aku update pada kehidupan ya. Kalau ntar gue left out gitu kan, gue nggak relate nanti. Gue ngomong apa lu nggak ngerti nanti gitu kan. Gue nggak relate. Nah, gue membiarkan diri gue terdistraksi untuk gue update gitu kehidupan kayak apa. Tapi gue memplanning distraksi itu. Jadi kita yang manusia tuh mengontrol butuh lah ya. distraksi. Betul. Your distraction don't control you, you control your distraction. Nah itu gue memplanning itu dalam seminggu, setidaknya 1 hari. Oke. Always. Nah dari situ sehingga gue tuh tahu ketika orang bising itu orang ngomongin apa, kenapa dia ngomongin itu. Oke. Karena gue udah dengerin apa yang terjadi gitu ya, sehingga gue tuh ngerti kenapa dia ngomongin itu gitu. Ya apapun kondisi di luar sana. Jadi gue tuh bisa tetap ngerti kehidupan di luar sana kayak apa, tapi gue juga ngerti kenapa mereka ngomongin itu, sehingga gue tuh bisa menerima itu. Karena prinsip gue ya Har, the more we know, the more we accept. Oke. Kayak kalau gue udah tahu dulu kejadiannya itu apa, gue cari tahu. Nah ketika orang itu ngomong sesuatu yang berlawanan sama gue tuh bisa terima. Tapi gue terima bukan berarti gue lakukan. Gue terima aja perbedaan kita gitu loh. Itulah kenapa hari tadi ngomong pentingnya explore untuk kemudian justru semakin tahu kalian tuh siapa gitu. Itulah kenapa orang bilang kan kayak not everyone who wander are lost gitu kan. Tidak semua yang berkelana itu tersesat gitu kan, enggak. Memang mereka lagi mencari gitu loh. Dan tidak semua pendapat itu harus kita dengar. Betul. Dan Karena tidak semua hal itu tahu. harus kita explore juga loh. Iya benar. Iya kan gak ada waktu juga ya. Iya. Betul. Jadi explore Gitu. yang Iya. benar-benar memberikan lo itu kebahagiaan, membuat lo itu menjadi orang lebih baik dan membawa damai gitu di setiap hari lo kali ya. Nah, iya. Pokoknya gue tuh bisa terima itu sehingga gue damai. Kalau ada orang ngomong apa, ya udah, nggak apa-apa menurut lo aja. Nah, tapi kemudian itu pun ini tuh juga berat karena kan setiap hari gue harus milah ya Har, harus milah dan milih mana yang mau gue denger, mana yang layak gue dengar, mana yang harus gue buang. Itu tuh gue harus butuh kebijaksanaan dan ini tuh butuh diskusi juga dengan orang. Jadi nggak segampang itu untuk kemudian selamanya zen dan kemudian ngerti apa yang benar dan salah tuh enggak. Kita harus selalu melihat ya kan, gue punya perception box ya, ngerti kan? Sehingga gue harus melebarkan itu sehingga ya ternyata aktivitas itu semualah yang membuat gue menjadi gue. Oke. Jadi menurut gue tuh kadang prosesnya tuh nggak harus gue siapa harus kemudian tarik ke depan gitu ya. Bisa loh dari semua aktivitas itu yang terdesain untuk kemudian mengerti, oh gue tuh orang yang kayak gitu. Nah itu yang kalian bisa lihat di podcast ini. Kayak gue sama Hari diskusi ya ini gue. Kalau kami di belakang pun ya kayak gini diskusinya, maksudnya. Benar. Apapun yang ya misalnya kalau kami punya pemikiran random pun bisa tiba-tiba diskusi gitu loh. Ya udah kayak gini. Cuma ini direkam aja gitu. Gitu. Nah itu yang kemudian menunjukkan somehow kalian bisa melihat karakter Steffi dan Hari itu kayak gini. Ya udah emang kayak gini gitu. Jadi mungkin banyak pertanyaan di luar sana yang menanyakan bahwa apa sih tujuan hidup gue? Siapa sih gue? How to find who you are? Memang ketika kita menanyakan pertanyaan itu, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Mungkin perasaan kita sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin terlalu bising di luar sana, ataupun kita sedang gagal, tidak sesuai ekspektasi dan banyak hal. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah kita pelan-pelan mengontrol emosi kita dulu, seperti yang lu bilang tadi. Semua kebisingan itu, semua distraksi itu, kita kesampingkan dulu. Kita kontrol dulu itu semua. Nah, ketika kita membuang semua kebisingan itu, kan ada nih kekosongan. Kita mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih tenang, membuat kita menjadi lebih damai, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dan untuk mengisi kekosongan itu, kita harus bisa banyak explore juga. Nah, ketika kita banyak mengeksplor nih, pelan-pelan kita akan tahu nih apa yang benar-benar pengen kita lakuin di hidup kita. Dan bahkan walaupun kita udah tahu apa yang kita pengen lakukan di hidup kita, belum berarti selamanya kita hanya boleh melakukan itu aja.
Karena hidup itu sangat dinamis dan fleksibel banget. Kita harus adaptif banget. Tujuan hidup bisa berubah, purpose of life bisa berubah, apapun bisa berubah. Jadi benar-benar kita harus sangat fleksibel sih dengan kehidupan ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang rigid, malah kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana jadinya. Ya enggak? Lebih humble. Benar. Lebih humble pasti karena itu ya yang paling menyeramkan dari menjawab bagaimana cara menentukan tujuan hidup adalah aku tuh takutnya adalah kalian merasa bahwa ketemu tek selamanya gitu. Oke, ya benar juga. Itu yang paling menakutkan dari menjawab pertanyaan pertanyaan fundamental kayak gitu ya. Nah, mending aku ngasih tahu toolsnya. Aku dan Hari ngasih tahu toolsnya yang bisa kalian gunakan untuk kalian bisa pikirkan nanti ketika setiap malam gitu ya. Oh apa ya maksudnya, dan kemudian kalian diskusi mencari. Nah, itu yang lebih penting justru. Dan semua itu juga tidak mutlak, nggak ada yang benar-benar banget. Mungkin itu works di kita, tapi mungkin itu nggak works di beberapa orang. Betul. Jadi banyak-banyak explore sih. Dan kemudian kalau misalnya nanya, jadi kalau misalnya harus disimpulkan dalam satu kalimat, jadi apa Ci untuk tahu aku tuh siapa gitu ya? Kamu adalah dirimu ketika kamu melakukan aktivitas yang membuat kamu merasa kamu berguna sebagai manusia karena kamu merasa aktivitasmu itu benar dan tepat dan bawa kamu tempat yang lebih baik. Itu kamu. Udah gitu aja. Dan orang juga akan mengenal kamu dengan apa yang kamu lakukan sebenarnya. Iya, betul. Prosesnya itu semua berat dan butuh waktu. Sama seperti temenku yang nanya sama aku, Ci, aku habis putus sama mantanku yang udah pacaran 10 tahun. Wow. Gimana cara move on-nya? Itu topik yang akan kita bahas di minggu depan. So Hari prepare for it. Oke, mungkin itu aja buat episode kali ini. Dan topik minggu depan adalah bagaimana cara kita berdamai setelah putus ataupun cara move on. Yes. Kalau kalian penasaran, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menunggu update di episode minggu depan. And until next time, bye-bye. Bye.